Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan episode yang kemarin sudah saya janjikan, yaitu bergerak untuk bagaimana cara membuka toko sembako atau toko kelontong. Yang pertama adalah kita harus punya tempat. Kita jualan, siapapun yang jualan harus punya tempat. Tak terkecuali usaha toko sembako. Jadi tempat itu sangat penting. Di mana-mana usaha itu butuh tempat. Walaupun sekarang banyak marketplace. Nah itu pun termasuk tempat untuk memajang barang untuk berjualan. Maka tempat ini sangat penting jika kita ingin berjualan. Nah, di manakah tempat yang baik? Dimanapun yang tempat itu tidak mengganggu orang lain. Misalnya jual di jalan, buka toko kelontong jalan kan mengganggu. Nah, gimana pun misalnya di rumah atau di teras rumah pun bisa untuk membuka toko sembako. Untuk awal-awal ya, misalnya nggak punya uang untuk menyewa tempat di pinggir jalan atau tempat yang strategis, maka rumah kita atau depan rumah atau teras kita bisa kita gunakan untuk berjualan, untuk membuka toko sembako. Iya sih, menentukan sekali tempat itu. Misalnya di pinggir jalan yang strategis. Itu sangat mudah sekali, termasuk misalnya yang disewa oleh minimarket yang terkenal itu. Tapi itu butuh biaya yang tidak sedikit bagi kita yang tidak memiliki banyak modal untuk menyewa tempat. Maka rumah kita, baik di teras maupun ruang tamu, itu bisa kita gunakan untuk berjualan. Kemudian setelah tempat, yang kita lakukan adalah membuat atau membeli rak atau etalase. Kalau etalase dulu ini pengalaman sharing aja, bahwa saya beli etalase kaca itu ya relatif mahal lah, kalau etalase kaca itu belinya dulu 800.000, mungkin sekarang 1 juta lebih, bisa 1.500.000 untuk ukuran 1,5 meter, tingginya sekitar 1 meter. Itu mahal ya, karena saya dulu ini sharing lagi, awal saya jualan itu di teras, memang di teras. Kemudian saya membeli satu rak saja, barang itu saya pajang di satu rak saja. Kemudian kalau tutup saya masukkan ke dalam rumah, buka saya dorong lagi keluar, dan itu terus kita lakukan sampai beberapa bulan, sampai rodanya itu rusak. Itu kita baru mikir. Nah ternyata saya menemukan alat pemajang atau pajangan yang murah, ya relatif murah, tapi sangat-sangat bermanfaat. Yang penting kan fungsinya, yang penting adalah fungsinya. Fungsi rak itu untuk memajang barang. Yaitu ini besi siku yang saya buat sendiri waktu itu. Saya geraji sendiri, saya baut sendiri. Ini murah sekali, satu lonjor sekitar waktu itu 28.000, mungkin sekarang antara 30.000 sampai 40.000 tergantung ketebalannya juga. Tapi ini sangat ekonomis sekali menurut saya. Dan kita bisa custom untuk panjangnya, tingginya, kita custom sesuai dengan luas, baik lebar maupun tinggi ruangan kita. Nah ini lebih hemat menurut saya. Setelah itu ya kita bikin sesuai dengan kebutuhan yang ada, disesuaikan dengan ruangannya. Saran saya, jangan buru-buru membeli etalase, khususnya etalase kaca ya, karena itu selain mahal juga kurang maksimal sebenarnya. Kita butuh barang itu paling untuk panjang itu paling ya sekitar 5-10 cm lah. Tapi kalau etalase itu agak panjang, itu
depan belakangnya. Maka saran saya mending beli rak seperti ini. Ini selain ekonomis juga kita bisa custom. Tapi kalau beli etalase kaca itu enggak bisa, itu sudah jadi. Kita beli barangnya udah jadi. Tapi kalau beli besi siku lubang seperti ini, kita tinggal motongin saja, kita baut-baut, kemudian kita beri papan pun nggak harus baru, bekas pun bisa. Toh nanti tidak kelihatan kalau dipajangi barang. Yang penting ya kuat lah, bisa untuk digunakan untuk jualan. Selain tempat yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah tempat pajangan barang, bisa etalase, bisa bikin rak sendiri. Sebetulnya ada sih rak gondola yang kayak di minimarket ini, tapi mahal itu. Dimanapun rak gondola itu ya bagus penampilannya. Tapi rak seperti ini kita cukuplah untuk berjualan. Yang penting bisa membuat pajang barang dan juga fungsinya sama. Ini besi kok, kuat, tahan lama nanti kita bikin sendiri seperti ini. Ya mungkin lain kali saya akan membuat tutorial bagaimana membuat rak seperti ini. Kemudian selain apa tadi rak, kemudian yang ketiga adalah kita mempersiapkan meja untuk kasir. Ya bisa bikin sendiri, bisa beli. Kalau punya banyak uang ya budget silakan beli, tapi kalau nggak punya ya bisa bikin sendiri. Saya bikinnya dari sisi lubang juga kok kalau untuk meja itu. Jadi saya bikin, kemudian atasnya saya kasih papan, kemudian untuk merekatnya saya pakai lakban, dan itu sampai sekarang masih saya pakai dan kuat juga. Yang penting mejanya nggak dinaiki atau dibanting-banting. Itu kalau meja fungsinya untuk rak saja, untuk kasir saja, saya kira cukup untuk buat sendiri aja, dan itu mudah sekali buat. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, kotak uang, bukan kotak amal ya, kotak uang untuk menyimpan uang. Dulu saya suruh orang lain, kebetulan punya Pak Le, saya minta untuk dibikinin kotak untuk uang. Kemudian lama-kelamaan kotaknya gak rusak, maka saya beli di marketplace, di online itu cash drawer itu yang paling murah, dan itu enak sekali. Sudah ada penataannya, pembagiannya. Jadi untuk uang kertas ini ada 3 atau 4 gitu, 100.000 atau 50.000, 20, 10 sampai 2.000. Kemudian sebelahnya lagi atau pinggirnya itu uang receh, dan itu enak sekali kalau kita buat untuk berdagang atau berjualan di toko sembako ini. Selama ini saya beli yang paling murah itu sampai sekarang udah setahun lebih, bahkan 2 tahun lebih kalau seingat saya, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kemudian tempat sudah, kemudian alat pemajang barang sudah, terus meja sudah, kotak sudah, atau cash drawer. Ya jangan lupa persiapkan kursi ini penting untuk duduk, jadi biar nggak berdiri terus capek kalau berdiri terus, maka perlulah kita siapkan kursi.